menghadapi tantangan tadi, seorang fotografer tidak bisa menggunakan satu pengaturan untuk semua situasi. Kunci sukses di lapangan adalah adaptasi. Anda harus terus-menerus mengubah strategi kamera Anda tergantung apa yang ada di depan lensa. Pertama, saat berhadapan dengan manusia, pembicara atau peserta. Strateginya adalah isolasi. Di acara ramai, latar belakang itu musuh karena penuh gangguan. Ada kabel, ada tong sampah, ada orang lewat. Maka, bukalah lensa Anda lebar-lebar. Buat latar belakang itu menjadi bubur warna-warni, blur yang estetik. Biarkan wajah dan emosi subjek menjadi satu-satunya hal yang tajam di foto. Ini membuat foto terlihat profesional dan mahal secara instan. Kedua, saat Anda beralih memotret detail dekorasi atau merchandise. Di sini, musuhnya bukan gangguan, tapi noise. Karena bendanya diam, berhentilah sejenak. Pasang tripod jika memungkinkan, atau sandarkan badan Anda ke tembok. Turunkan ISO ke angka 100, biarkan shutter speed melambat. Kita ingin detail serat kain pada dekorasi atau kilauan pada piala terlihat sebening kristal. Jangan malas menurunkan ISO saat memotret benda mati. Ketiga, saat klien minta foto suasana ruangan, ganti lensa Anda. Pasang lensa wide angle. Kita butuh sudut pandang lebar untuk merangkul kemegahan acara. Tangkap langit-langit gedung, tangkap deretan kursi penonton dari ujung ke ujung. Lensa lebar membuat ruangan terasa lebih besar dari aslinya dan memberikan konteks skala acara. Foto inilah yang akan dipakai klien untuk bilang, "Lihat, acara kami sukses dan ramai." Jadi, fotografer event itu sibuk. Tangan kiri memutar lensa, tangan kanan mengubah setting ISO atau aperture, mata terus mencari momen. Jadi, apa bedanya foto hasil jepretan panitia yang bermodal HP dengan Anda, fotografer profesional yang menguasai teknik? Bedanya ada pada dampak komunikasinya. Karena Anda tadi menggunakan bukaan lensa lebar, apertur besar, foto manusia Anda menjadi fokus dan ekspresif. Mata audiens langsung tertuju pada senyum pembicara atau air mata haru peserta, bukan terdistraksi oleh kabel yang semeraut di belakangnya. Foto ini punya jiwa, karena Anda tadi rela menurunkan ISO dan menstabilkan kamera, foto dekorasi, Anda memiliki detail warna yang natural. Merah logo sponsor terlihat merah yang benar, bukan oranye karena noise. Ini bukan hal sepele. Bagi sponsor yang membayar jutaan rupiah untuk pasang logo di situ, kejelasan foto Anda adalah bukti profesionalisme panitia. Dan karena Anda menggunakan lensa wide untuk suasana, acara tersebut terlihat megah. Foto Anda berhasil menangkap energi ribuan orang dalam satu bingkai tanpa membuatnya terlihat sesak. Anda menangkap nuansa asli yang dirasakan orang yang hadir di sana. Inilah poin kuncinya. Teknik fotografi bukan untuk pamer alat. Teknik adalah alat penyelamat makna. Tanpa teknik yang benar, momen bersejarah di acara itu akan terekam buram, gelap, dan bisu. Tapi di tangan Anda, momen itu abadi dan bernilai. Sebagai penutup dari studi kasus ini, mari kita renungkan satu hal penting. Sepanjang kuliah ini, kita belajar bahwa fotografi bukan sekadar menekan tombol. Fotografi adalah tentang dialog. Saat Anda memotret botol minuman, Anda berdialog dengan material. Anda bertanya, bagaimana agar kamu terlihat segar? Jawabannya adalah lighting dan editing yang presisi. Namun, saat Anda memotret acara kampus, Anda berdialog dengan waktu. Anda bertanya, kapan momen emas itu terjadi? Jawabannya adalah kecepatan dan antisipasi. Refleksi terbesar hari ini adalah adaptabilitas. Seorang fotografer yang hebat bukanlah yang punya kamera paling mahal. Fotografer hebat adalah mereka yang bisa masuk ke ruangan manapun, entah itu studio yang sunyi atau panggung konser yang bising, lalu dengan cepat membaca situasi. Mereka tahu kapan harus menjadi sniper yang sabar saat memotret produk, dan kapan harus menjadi tentara yang agresif saat memotret event. Jadi, jangan hanya belajar menghafal ISO dan shutter speed, itu hanya teknis. Mulailah belajar memahami objek di depan Anda, rasakan karakternya. Ketika kemampuan teknis tangan Anda bersatu dengan pemahaman empati kepala Anda, disitulah Anda berhenti menghasilkan gambar dan mulai menghasilkan karya yang bermakna. Kita telah sampai di penghujung materi. Kita sudah berkeliling melihat berbagai dunia, dari lezatnya fotografi makanan, ketatnya fotografi produk, hingga dinamisnya fotografi manusia. Satu benang merah yang menghubungkan semuanya adalah, tidak ada satu obat untuk semua penyakit. Kesimpulan terbesar hari ini adalah tentang penyesuaian. Anda tidak bisa menggunakan teknik lighting botol skincare yang lembut untuk memotret atlet tinju yang butuh kesan garang. Anda tidak bisa menggunakan angle flat lay dari atas untuk memotret rektor yang sedang pidato. Setiap objek punya bahasa tubuh sendiri dan tugas Anda adalah memilih teknik yang tepat untuk menerjemahkannya. Fotografer yang hebat bukanlah robot yang hanya punya satu tombol pengaturan. Fotografer hebat adalah bunglon
Anda harus mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan. Hujan, gelap, sempit, tidak masalah. Anda punya pengetahuan tentang lighting, angle, dan komposisi untuk memanipulasi situasi tersebut demi menonjolkan keunggulan objek. Ingat, di dunia komersial, klien tidak peduli betapa sulitnya kondisi lapangan. Mereka hanya peduli hasilnya. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, saya harap Anda tidak lagi memotret secara asal-asalan, tapi memotret dengan niat dan strategi. Jadikan kamera Anda alat untuk memecahkan masalah komunikasi visual.